Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai saja dan saya akan mengocok kartu tarot ini sambil terpejam dan kita mulai berdoa. Oke, kita akan mulai melihat satu persatu peluang potensi yang ada untuk hari ini. Yang pertama adalah Aquarius. Coba kita lihat Aquarius. Two of Cups, dua piala, didominasi oleh perasaan yang merasa ada sesuatu yang sinkron, equal ya. Take and give, dan kerjasama yang baik, kesepakatan yang baik, perasaan yang perasaan yang tersupport gitu ya. Jadi yang dikerjakan hari ini terkoneksi betul dengan beberapa pihak yang memang harus ikut terlibat bersama Anda, dan ini membawa kegairahan atau semangat tersendiri. Dan buat yang punya aktivitas di luar dari kegiatan yang biasanya, semoga acaranya ngumpul, sambung rasa, sambung pikiran, sehingga yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan ya. Buat yang berpasangan, ini adalah gambaran di mana Anda dan pasangan saling sehati, memikirkan, terkonfirmasi. Wah, sudah mulai Milo muncul. Kucing yang paling cantik ini, kucing yang embul, bulunya tebal. Ya udah, Bu, duduk situ aja Milo ya. Milo mau duduk di belakang boleh ya. Ya, ini kalau buat yang berpasangan berarti didominasi oleh perasaan yang lagi seimbang, perasaan yang sejalan, perasaan yang sinkron gitu ya. Jadi ada perhatian, ada kepedulian, ada cinta kasih yang dijaga dengan baik. Kemudian untuk yang lajang, ada beberapa hal yang menjadi perhatian Anda. Rasanya Anda mulai merasa setruman ya, setruman atau mulai ada rasa suka dengan seseorang, sehingga perasaannya tuh kayaknya pengen mikirin dia terus, kangen terus, pengen bisa kontak. Gimana caranya? Nanti kalau sering kontak dikiranya agresif gitu ya. Biasa kalau lagi seneng bawaannya takut disalah-salahin, takut dikira ini dikira itu. Padahal mah santai aja. Kalau memang lagi pendekatan, coba pendekatannya dilakukan dengan cara yang smooth ya, halus, tanpa terasa, tapi dia makin dekat gitu. Dan buat yang merasa belum bisa membuka hati, belum bisa merasakan cinta lagi, butuh waktu, nggak apa-apa. Di sini gambarannya berarti Anda sedang tersambung, terhubung, sedang match dengan urusan pekerjaan, urusan kesibukan, urusan terkait dengan tanggung jawab dengan keluarga misalnya, tanggung jawab ngurusin orang tua dan sebagainya. Tapi ini terkait tentang perasaan. Jadi Anda ingin suasana yang stabil tanpa tanpa merasa cemas atau merasa takut dikecewakan. Belum siap buat kecewa lagi Mbak Endang? Ya udah nggak apa-apa ya. Senangkan hati saja, bahagiakan kehidupan Anda supaya terasa lebih bermakna. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. The High Priestess, pendeta wanita, didominasi oleh unsur spiritual yang kental sekali. Ada banyak misteri yang betul-betul merambat di batin dan dirasa pikiran Anda. Ini membuat Anda merasa semua yang dikerjakan itu seperti sebuah proses untuk membuat Anda semakin kuat secara lahir dan batin.
ini adalah bagian dari pendewasaan dalam kehidupan, dan Anda yakin tidak ada yang sia-sia jika berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas diri baik lahir maupun batin. Semoga ini menggambarkan posisi dan kondisi Anda yang makin ajak, yang makin kuat, dan berani bersikap untuk sebuah kebenaran ya. Dan untuk yang berpasangan, selalu mengingat apa yang menjadi ikatan batin, yang menjadi ikrar suci, yang menjadi tekad besar dalam membangun sebuah hubungan yang makin kuat, makin kokoh, dan makin terikat satu dengan yang lainnya lewat kesadaran bahwa harus dijalani dengan penuh tanggung jawab dan punya tujuan besar ke depan nanti. Jadi apapun yang terjadi, Anda berdua tetap solid ya. Dan untuk yang lajang, kalau memang saat ini Anda sedang berpikir ingin mencari seseorang untuk menjadi pasangan hidup Anda, soulmate atau pendamping, semoga saja segera menemukan yang cocok, yang tepat, dan akan membuat hidup jadi makin hidup ya. Dan buat yang masih berpikir tentang proses kehidupan sebagai lajang, ingin meningkatkan karir, ingin berbakti pada orang tua, ingin menyelesaikan masalah-masalah keluarga yang terkait dengan kakak, adik, orang tua, yang masih ada satu urusan yang harus diselesaikan bersama-sama, sehingga nggak terpikir yang namanya cari pacar atau cari pendamping dulu Mbak Endang. Gak apa-apa ya, mungkin ada banyak alasan juga yang membuat Anda hati-hati sekali untuk melabuhkan hati ya. Oke, yang berikutnya adalah Aries, The Emperor, Raja di Raja. Ini gambaran sosok Anda yang dominan dalam sebuah hubungan sehingga terkadang memaksakan kehendak tanpa menimbang bagaimana perasaan sikap dominan Anda ini kadang tidak menimbang perasaan orang lain yang mungkin kurang nyaman karena dipaksa, kurang nyaman karena didikte, kurang nyaman karena Anda mendominasi. Nah, harus menggunakan kepekaan batin, kepekaan rasa, sehingga Anda tahu bagaimana perasaan orang lain ketika bekerja sama dengan Anda, ketika Anda mengajaknya mengerjakan sesuatu. Apakah Anda cukup pandai membahasakan perintah dengan cara yang bisa diterima? Itu yang paling penting, karena terkadang ada orang karakternya bosi, jadi biar terkesan kelihatan bahwa dia memimpin sesuatu. Saya adalah leadernya, saya adalah bosnya, saya adalah atasannya, dan show off gitu ya. Ini jangan sampai ditonjolkan atau diperlihatkan, jadi terkesannya seperti pamer gitu ya. Tapi kalau memang ini adalah gambaran Anda sosok yang tangguh dalam situasi apapun, tetap kuat, solid. Nah, itu yang harus dikedepankan, bukan sikap yang arogan. Hindarkan hal itu ya. Dan munculkan karakter leader ya. Jadi punya jiwa leadership yang oke banget dalam bekerja, itu oke ya. Tapi kalau dalam hubungan antar rekan kerja, terus hubungan dengan teman gitu, itu jangan dilakukan, karena jadi terkesannya Anda merasa paling gitu. Itu harus bisa diturunkan ya. Ya, Milo, boba di situ aja. Iya, pinter. Nah, jadi harus bisa menempatkan diri di situasi atau kondisi apapun sehingga orang lain tidak akan pernah merasa terganggu dengan sikap atau cara berpikir Anda ya. Dan untuk yang berpasangan, sikap dominasi, sikap memaksakan keinginan, sikap yang cenderung ingin dituruti, ingin dipahami, itu juga harus menimbang rasa apakah pasangan Anda sebetulnya sedang rileks, sedang longgar, sedang enak gitu ya. Karena kalau lagi sama-sama tegang terus membahas sesuatu dengan cara yang sedikit memaksa atau malah lebih banyak memaksa, nanti pasangan Anda stres, ini apa sih, kok udah jadi orang yang paling dekat tapi sikapnya kesannya lagi berusaha cari perhatian, berusaha minta diperhatikan terus menerus dengan cara yang cenderung memojokkan. Nah, itu dihindarkan. Harus punya jiwa ngayomi, memaklumi, memahami dan mengerti apa yang sedang dia pikirkan atau dia rasakan. Nanti sikap empati ini yang akan cukup membantu
agar hubungan Anda tidak mengalami konflik atau tidak mengalami gesekan ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini sedang merasa nyaman dengan kesendiriannya, tidak usah dipaksakan untuk berusaha dekat, untuk mencari seseorang buat jadi kekasih atau calon pendamping hidup. Tapi kalau memang Anda yakin sekali bahwa saya sudah punya semuanya, saya sudah siap untuk mendapatkan pendamping, sosok pendamping yang pas, coba dicarinya pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Karena kalau salah pilih nanti nyesel di belakang hari ya. Oke, yang berikutnya adalah Taurus. Coba kita lihat Taurus. The Star, bintang terang. Bintang yang bersinar. Untuk Taurus mungkin ada banyak hal yang bisa dikerjakan dengan penuh semangat, gairah kehidupan, yakin apa yang dikerjakan akan bersinar, sukses, memudahkan langkah hidup ke depan. Dan gunakan kalau gitu waktu hari ini sebaik-baiknya berkarya, bekerja, dan bersosialisasi dengan siapapun untuk meluaskan jaringan komunikasi Anda, hubungan Anda, dan juga yang pasti adalah cara bagaimana memaintain hubungan agar apa yang Anda kerjakan terus berkesinambungan gitu ya. Dan untuk yang berpasangan, posisi di mana Anda ditempatkan di tempat yang paling cantik, paling indah, paling bahagia harus disyukuri, karena berarti pasangan Anda mengerti apa yang harus dilakukan agar Anda itu merasa diistimewakan, merasa dicintai, merasa diperhatikan, dan Anda harus melakukan hal yang sebaliknya supaya equal ya, supaya hubungan tuh seimbang, terjadi keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan. Untuk yang lajang, kalau sedang merasa menjadi trendsetter, Anda jangan sampai besar kepala ya. Beda penempatan, salah arti. Kalau kepala besar, kepalanya besar, tapi kalau jangan sampai besar kepala itu kayak orang tuh jadi tinggi hati gitu ya, besar kepala atau merasa lebih. Nah, jangan sampai besar kepala sehingga banyak yang seneng kok, gampang nanti saya pilih. Jangan sampai kayak gitu ya. Tetap harus menggunakan azas kemanusiaan, rasa yang peka bahwa Anda sebagai orang yang mungkin sedang banyak yang mendapatkan perhatian harus juga menggunakan rasa kehalusan rasa di dalam diri supaya tidak terkesan takabur, ujub gitu ya. Anda harus menilai seseorang dengan sudut pandang yang pas. Jadi Anda juga punya kepekaan rasa untuk memilah dan memilih siapa yang paling pas untuk bisa dekat dengan Anda. Tapi kalau yang sekarang ini merasa sedang menjadi bintang di dalam usaha, di dalam bisnis, di perusahaan, di dalam posisi jabatan, pertahankan dengan baik, dan mungkin Anda masih nggak ada waktu buat cinta-cintaan, cari pacar, cari calon pendamping gitu ya. Ya kalau memang masih mau fokus menikmati jenjang karir yang sedang berproses dalam kehidupan Anda, nikmati, syukuri, dan mungkin usaha jerih payah Anda yang begitu besar ini tujuannya adalah untuk membantu keluarga dulu ya, orang tua maksudnya, untuk membantu bisa juga Anda misalnya tulang punggung keluarga, jadi ingin mencurahkan waktu lebih banyak dulu kepada orang tua dan juga berbakti karena belum sempat membalas budinya Mbak Endang gitu ya. Ya itu sih luar biasa sekali, karena biasanya ada yang baru lulus kuliah, baru bekerja, baru sebulan 2 bulan orang tua bangga anaknya sudah bekerja, tahu-tahu sudah minta dilamar atau melamar gitu ya. Sudah ada yang melamar atau malah minta melamarkan anak orang. Wah, itu tuh pasti orang tua rasanya gimana gitu ya. Tapi kalau Anda punya kesadaran untuk membahagiakan orang tua dulu, itu juga mulia sekali, dan mudah-mudahan dengan karir yang makin menjulang, cinta yang besar kepada keluarga, maksudnya orang tua, seseorang yang memang sudah disiapkan Tuhan akan lebih mudah mendekat untuk Anda ya. Oke, yang berikutnya adalah Gemini. The Fool, 0. Jadi kayak
Anda tuh kayak baru merestart diri untuk memulai sesuatu mungkin yang kemarin banyak bikin kesal, banyak gagal, banyak nggak asiknya, banyak nggak enaknya, dan ini seperti pangeran turun gunung ya, mencari peruntungan yang barangkali bisa memberi setitik cerah, setitik terang jalan petunjuk untuk membuat satu kebahagiaan, satu perubahan dalam hidup. Jadi dengan bekal secukupnya, atau mungkin Anda hari ini dengan bekal atau dengan ilmu pengetahuan yang menurut Anda sebetulnya belum memadai, tapi Anda berusaha memecahkan sesuatu yang baru, sesuatu yang menjadi pengalaman yang akan dijajaki dalam pekerjaan, dan mudah-mudahan apa yang Anda beranikan diri untuk memasuki fase ini, Anda mendapatkan jawabannya yang menyenangkan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang terpenting ikhtiar, niat, dan doa ya. Ini yang akan beriringan membantu menyelesaikan setiap tugas besar yang Anda emban. Dan untuk yang berpasangan, kalau kemarin-kemarin ini mungkin ada satu ganjalan di hati, satu kekesalan yang membuat Anda marah, nyaris down gitu ya. Nah, saat ini nolkan lagi, mulai lagi membangun satu keyakinan dan kepercayaan bahwa hanya dialah yang memang akan menjadi bagian dari hidup Anda, yang penuh cinta, yang punya makna, dan bisa membangun satu hubungan dengan saling berkomitmen satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada marah, dendam, sakit hati, nolkan. Karena kalau ini tumbuh subur dalam pikiran dan perasaan Anda, akan membuat perasaan itu jadi nggak mengalir, malah isinya kesal, marah, sakit hati, dan jadi ganjalan. Nggak mungkin hubungannya jadi enak, hubungan jadi mesra, nggak mungkin. Pasti isinya dongkol aja. Jadi hapus, singkirkan, pastikan bahwa Anda memulai lagi, belajar untuk memaafkan dan belajar untuk bisa menjalani satu hubungan yang diliputi rasa sayang dan cinta. Buat yang lajang, mungkin saat ini Anda baru mencoba seperti orang tuh berpetualang, mencari siapa sih sebetulnya soulmate-ku, siapa sih tambatan hatiku. Sabar sampai Anda menemukan jawabannya. Yang penting jangan menyerah dalam ikhtiar, dan teruslah berdoa semoga Tuhan pertemukan dengan belahan jiwanya. Tapi buat yang masih terus berusaha mencari berusaha memperbaiki kehidupan, memperbaiki kesejahteraan, berjuang dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah yang masih membelit di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan Anda juga orang tua, mungkin Andalah yang diandalkan untuk bisa menolongnya. Semoga semua itu dapat teratasi dan Anda bisa plong lagi gitu ya. Dan kalau sudah merasa semua beres, semua terhandle, saya yakin sebagai lajang yang terus beranjak, usianya bertambah, pasti ada berpikir bahwa satu hari saya harus punya sosok pendamping. Nah, ketika terpikir seperti itu, Anda baru mulai berani untuk menjajaki kemungkinan bisa dekat dengan seseorang ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. Ace of Pentacles, koin, as koin. Peluang rezeki besar, kesempatan besar harus dijemput. Jangan dibiarkan mentang-mentang ada keberuntungan, nanti juga datang, tak, ini keberuntungan mau masuk. Nggak mungkin ya. Harus berusaha sekuat tenaga untuk menjemput peruntungan itu, untuk merealisasikan apa yang memang sudah disiapkan Tuhan untuk kita dengan usaha, kerja keras, dan dibarengi doa. Ikhtiar dan doa memang harus berdampingan ya, seperti mata panah yang akan menembus ke titik sasaran. Nah, kesuksesan itu pun harus mengarah untuk dicapai dengan tetap fokus mengarahkan tenaga, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya untuk merealisasikannya. Untuk yang berpasangan, perhatian, cinta, dan kasih sayang Anda yang begitu besar akan membuat dia merasa diistimewakan, dan Anda menjadi berkahnya yang tiada tara, dan dia akan terus berusaha untuk bisa bersama dan membangun satu cinta yang begitu kuat
seperti berkah dari Tuhan. Anda rezeki bagi dia, dia pun rezeki bagi Anda gitu ya. Dan buat yang lajang, mungkin sekarang masih menikmati jenjang karir yang oke banget, proses mendapatkan income yang besar. Sebagai lajang ingin sekali memberikan sumbangsi kepada keluarga, kepada orang tua maksudnya, maka bahagiakanlah semampu yang Anda inginkan untuk bisa membuat orang tua merasa bangga memiliki anak yang mampu membuat orang tua terlepas dari beban-beban masalah, misalnya keuangan, sesuatu yang mungkin selama ini disimpan sebagai sesuatu yang biasa-biasa aja, padahal Anda tahu itu adalah beban bagi orang tua, maka bantu untuk menyelesaikannya. Apalagi Anda sudah dalam proses yang cukup longgar secara finansial gitu ya. Dan kalau yang sudah mulai terpikir menjajaki kemungkinan bisa dekat dengan seseorang, maka tunjukkan keinginan Anda yang tulus, keinginan Anda yang kuat untuk membangun satu hubungan, dan itu bisa dilakukan kalau Anda pun melihat sinyal positif dari seseorang. Giliran Leo, kita lihat roda keberuntungan, Wheel of Fortune. Ini adalah situasi atau kondisi yang menggambarkan kehidupan, bahwa kehidupan itu selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Semoga kalau kemarin ada banyak masalah, hari ini perubahannya adalah dapat teratasi satu persatu menuju kepada kegembiraan dan kebahagiaan. Kalau kemarin mengalami satu konflik, insya Allah hari ini Anda mampu mengatasinya dan menemukan jawabannya atau solusinya. Apapun itu, yakinlah jika Anda sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan, fokus, lurus, keberuntungan pun akan mendekat pada kehidupan Anda ya. Dan ibaratnya roda kehidupan, biarkan orang yang misalnya ada yang zolim, ada yang sombong, ada yang jumawa gitu ya, ada yang misalnya meremehkan Anda, biarkan saja roda berputar. Ketika gilirannya Anda berada di atas, tetap dalam kondisi yang rendah hati, nggak boleh yang jumawa ya. Dan ya itulah kehidupan, nggak ada yang abadi. Nggak mungkin orang bahagia terus sukses terus. Pasti ada di mana fase kita berada di atas, kemudian ada di bawah. Nah, bagaimana menyikapinya ketika berada di atas dan ketika berada di bawah, itu akan dimiliki oleh orang yang memiliki kebijakan atau kebijaksanaan dalam hidup. Dia tidak akan jatuh ataupun jadi sombong gitu ya. Ketika dalam kondisi di bawah atau lemah, tidak akan jatuh, tapi dalam kondisi berada di atas, dia tidak akan takabur atau sombong. Kemudian untuk yang berpasangan, situasi yang berubah-ubah karena mungkin kondisi, ada yang lagi bikin baper, ada yang lagi bikin kesal, ada yang lagi bikin pusing, bikin sakit kepala, bikin galau. Nah, stabilkan ya. Anda harus mampu menstabilkan kondisinya supaya Anda dan pasangan tidak terpengaruh banyak dengan situasi yang berubah-ubah itu. Dan yakinlah dengan usaha keras itu Anda akan selalu merasa beruntung memiliki satu hubungan yang tetap terjaga dengan baik, tetap bisa dipertahankan dengan baik, dan yang terpenting adalah komunikasi ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini Anda sedang merasa banyak beban tugas, banyak yang harus diselesaikan, urusan pekerjaan yang gak ada habis-habisnya, Anda harus tenang, sabar, dan pastikan bahwa kehadiran Anda mampu menyelesaikan beban-beban persoalan baik di keluarga ataupun di lingkungan kerja Anda. Tapi buat yang saat ini merasa beruntung karena berada di lingkungan lajang-lajang yang membuat hidup Anda merasa bahagia dan ceria, maka bersyukurlah, dan kalau ada kesempatan bisa dekat dengan seseorang, gunakan rasa yang terhalus Anda sampai Anda yakin sudah menemukan orang yang tepat ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo. As pedang, Ace of Swords, kemenangan di tangan. Itu sebentuk perjuangan yang dilakukan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan kekuatan pikiran atas kecerdasan
yang dimiliki, dan ini adalah bentuk dari perjuangan dibarengi pengorbanan juga untuk mencapai kesuksesan. Ada banyak hal yang harus dipahami bagaimana mencapai kemenangan tersebut, dan semoga saja ini bentuk dari pembuktian kalau Anda sudah bertekad mengerjakan sesuatu, melaksanakan sesuatu all out, nggak pakai setengah, nggak pakai separuh gitu ya. Dan untuk yang berpasangan, perjuangkan keutuhan cinta yang sudah dibangun, karena di sanalah Anda mampu mengukir kehidupan yang indah ketika Anda mampu bersikap jujur terhadap apa yang dirasakan, memperjuangkan cinta yang sudah begitu berat dipertaruhkan, berjalan dalam kesetiaan, dan memastikan bahwa apa yang sudah Anda jalani tidak akan tergoyah oleh godaan ataupun hal-hal yang masuk dalam bagian ujian. Anda tetap teguh dan kukuh dalam cintanya. Dan untuk yang lajang, jika saat ini Anda sedang berjuang atau berusaha untuk mencapai karir yang tertinggi atau karir yang terbaik, maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh sampai sukses dan berhasil, tapi tidak menutup kemungkinan untuk membuka hati Anda supaya dalam proses perjalanan meningkatkan karir itu Anda menemukan cinta gitu ya. Jadi nggak yang karir terus begitu semua udah nggak ada, teman-teman udah nggak ada yang lajang, semuanya sudah berdouble gitu, Anda baru mikir, loh saya udah sendirian toh. Jangan sampai seperti itu ya. Atau gara-gara keasikan dekat sama seseorang yang sudah punya pendamping, Anda bisa jadi dianggap pil atau will, tahu-tahu aduh umur saya habis hanya bersama dengan seseorang yang akhirnya sia-sia. Jangan sampai juga ya. Pastikan bahwa Anda menjadi pemenang bagi hidup Anda sendiri dan mampu menentukan langkah yang terbaik dalam kehidupan. Dan kalau sekarang sudah mulai pendekatan, berjuanglah dan yakinlah bahwa Anda mampu menjadi pemenang atas cinta yang Anda pertaruhkan, dan tunjukkan bahwa Anda layak untuk dicintai dengan performa pribadi yang dimiliki ya. Oke, yang berikutnya adalah Libra, Raja Koin, elemen tanah. Terkait dengan materi, ada sejumlah target atau upaya yang maksimal yang sedang Anda perjuangkan untuk mendapat nilai plus dari hasil kerja, dari hasil usaha, dari hasil perjuangan untuk mengembangkan apa yang Anda sebut sebagai bisnis ya. Mudah-mudahan banyak pihak yang memang senang dan merasa nyaman bekerja sama dengan Anda. Raja Koin ini simbol orang yang amat sangat dibutuhkan karena dia selalu membawa kebaikan, hasil, keberuntungan, dan kalau bekerja all out atau total gitu ya. Dan mudah-mudahan hari ini ada sesuatu yang berhasil dicapai sebagai bentuk pembuktian bahwa Anda serius total dalam bekerja. Untuk yang berpasangan, pastikan bahwa Anda memang sedang berjuang untuk mencapai satu kebahagiaan dan peningkatan kesejahteraan bagi orang yang disayangi. Dan apa yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, dan cinta akan terus meliputi hati Anda dengan dia. Tapi buat yang lagi ada masalah, coba bicarakan baik-baik. Jangan diam-diaman, karena itu bisa jadi penyulut api jadi lebih besar. Sabar dan pastikan bahwa Anda dengan dia memiliki satu keinginan yang sama sebetulnya, menuju satu cinta yang kuat dan kokoh. Tapi kalau diliputi dengan kecurigaan, kecemburuan, prasangka-prasangka, hal-hal negatif, lama-lama pecah juga hubungannya, bisa bubar jalan. Jangan sampai ya. Dan untuk yang lajang, kalau sedang menikmati posisi karir Anda yang lagi oke, maka tetap komit dengan apa yang sedang Anda jalani, supaya sebagai lajang Anda menjadi sosok yang betul-betul qualified. Karena secara sosial masyarakat, Anda punya posisi, punya kehidupan, punya lingkungan yang betul-betul mempunyai nilai atau kelas yang berbeda, kelas tersendiri. Jadi tempatkan diri Anda dalam posisi pergaulan pun harus benar-benar berada di posisi yang baik, positif, elegan gitu ya. Dan kalau memang sudah waktunya, maka Anda akan
terbuka juga pintu dari cinta yang dinanti selama ini. Hadir seseorang yang tidak diduga-duga, yang bisa saja Anda mendekat, dia pun mendekat. Tapi buat sekarang yang lagi proses pendekatan dan penjajakan, yakinlah bahwa apa yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan dimulai dari niat yang tulus, dari pertemuan yang jujur, dari sikap yang baik. Ini akan berproses ke arah yang semakin makin positif ya, makin mengarah kepada sama-sama nyaman, dan ini biasanya lebih mudah untuk akhirnya jadian ya, mudah-mudahan ya. Oke, kemudian untuk yang berikutnya adalah Scorpio. The Devil, ada yang lagi ngamuk, ada yang lagi marah, kesal lagi, tahan ya. Ini harus dialihkan pada energi besar yang digunakan untuk bekerja, berkarya, berjuang untuk mencapai sesuatu yang terbaik. Jadi jangan sampai Anda terbawa emosi, terjadi friksi di batin sehingga nggak merasa nyaman. Jangan sampai itu terjadi ya. Anda harus meyakini bahwa apapun yang Anda kerjakan itu akan menjadi kebaikan bagi kehidupan Anda, juga orang-orang di sekeliling. Tapi hindarkan yang berbau-bau bahaya, karena bisa saja dia melumat keberuntungan Anda dan Anda akhirnya merasa nanti dalam kerugian, merasa jadi hidupnya terbelakang. Jangan sampai ya, hindarkan hal-hal yang berbahaya. Kemudian untuk yang berpasangan, kalau ada kecurigaan, amarah, cemburu, kesal, apalagi dendam, aduh jauh-jauh deh ya. Hindarkan di pikiran Anda, jauhkan di pikiran Anda hal-hal negatif yang bisa merusak hubungan, menghancurkan kemesraan, bahkan kestabilan emosi bisa terganggu. Anda harus berpikir tentang sesuatu di jangkauan panjang gitu ya. Berpikirnya tuh harus visioner gitu ya. Ke depan itu akan bagaimana, ke depan itu harus seperti apa. Jadi terhindar tuh yang namanya marah, curiga, benci, sakit hati yang terus menggodok perasaan. Jadi jangan dekat-dekat dengan perasaan setan gitu ya. The devil itu bisa kalau dialokasikan sebagai energi, tenaga itu besar. Tapi kalau dialokasikan dalam hubungan itu bisa merasuk dalam kebencian, sakit hati, cemburu, tuduhan, angkara murka, pokoknya berbahaya deh. Jadi jangan dekat-dekat segala sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang bisa menyulut pertengkaran dalam hubungan. Untuk yang lajang, saya cuma mau pesan jangan sampai ketika Anda dekat dengan seseorang baru dalam proses penjajakan, jalannya udah salah. Jangan sampai mengedepankan nafsu, mengedepankan semangat yang berlebihan, bahkan bisa melompati batas-batas norma-norma. Jangan ya, hindarkan dan jangan sampai menyesal di kemudian hari. Anda harus mampu menggunakan rasa batin yang terhalus untuk melihat seseorang apakah memang dia baik atau tidak. Jangan sampai Anda mengambil keputusan yang salah dan juga malah akhirnya menyesal di belakang hari. Tapi kalau sekarang urusannya lagi di karir, juga jangan mengedepankan nafsu mengejar karir sampai buat Anda itu yang namanya cinta nggak penting, yang namanya dekat sama seseorang nyakitin. Itu namanya trauma. Sembuhkan dulu trauma Anda. Kalau memang semua sudah bisa disingkirkan, Anda sudah bisa memaafkan masa lalu, insya Allah hati Anda jauh lebih lembut dan bisa menerima perubahan yang terjadi dan bisa bersiap memasuki kehidupan yang diisi dengan cinta ya. Yang berikutnya adalah Sagittarius. Itu tadi Scorpio, sekarang Sagittarius. Knight of Wands ya, ini kesatria tongkat, elemen api, terkait dengan semangat. By the way, tadi saya ngomong betul ya, Scorpio ya. Takut salah nanti diprotes. Ini baru Sagittarius ya. Sagittarius kesatria tongkat, elemen api, terkait dengan semangat, memenuhi tugas dan tanggung jawab yang sudah direncanakan hari ini, pertemuan yang harus dilaksanakan di hari ini, kerjasama, kontrak, dokumen yang harus ditandatangani semua harus dituntaskan hari ini, dan manfaatkan kesempatan atau peluang
yang harus dikerjakan atau bertemu dengan orang-orang yang penting. Apapun itu harus bisa dituntaskan di hari ini ya. Dan untuk yang berpasangan, kalau ada kesempatan menikmati waktu misalnya nanti malam gitu ya, sore, ajak dia menikmati sesuatu yang membawa gairah tersendiri, menggugah kenangan cinta, membuat semangat untuk terus bersama. Gak ada salahnya kan, jangan cuma Sabtu Minggu, kadang hari biasa juga bisa dong bikin suasananya berbeda gitu ya. Hari-hari yang mungkin buat Anda sibuk dengan pekerjaan, pulang kerja sama pasangan, duduk dengerin live music atau ngajak dia ke satu tempat menikmati hidangan santap malam, jadi kayak candlelight dinner. Seru banget ya. Boleh, udah jangan cuma pacaran aja. Kalau yang sudah tunangan, yang sudah menikah boleh. Kalau yang pacaran pasti, kalau bisa, kalau perlu setiap hari ketemu ya. Tetap dipertahankan suasana romantis dan juga greget-greget cintanya. Untuk yang lajang, ini seperti ada yang lagi mau ngajak ketemuan, ada yang mau ngajak ngobrol, ada yang mau ngajak hangout. Semoga ini menambah keseruan hidup Anda, dan kalau ada yang berusaha untuk mempertemukan Anda dengan seseorang, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Tapi buat yang sedang mendapat tugas tanggung jawab dari keluarga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, harus tetap semangat. Yakinlah itu proses dari kehidupan, tapi kalau sudah datang waktu jodoh Anda, maka hal apapun tidak akan mampu menghalangi. Jadi tetap ikhtiar untuk bisa bertemu dengan jodohnya dan berdoa supaya dipertemukan dengan orang yang memang baik gitu ya, mencintai Anda seutuhnya. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus. Four of Wands, 4 tongkat, elemen api, ajak, stabil, kuat, berubah, hijrah. Ini gambaran di mana hari ini ada satu perubahan yang signifikan, perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau misalnya bekerja, jumlahnya, kualitasnya meningkat. Kalau produksi, produksinya meningkat. Kalau income, ada perubahan dari pertambahan nilai pemasukan. Kalau kualitas kerja, makin bertambah kualitasnya. Kebahagiaan, ada rasa greget-greget yang muncul di hari ini sebagai bentuk gairah, semangat, bahagia dalam kehidupan. Apapun itu, ini adalah hijrah, perubahan dari situasi yang mungkin statis, membosankan, berubah kepada kondisi yang menggembirakan, membahagiakan, dan membawa semangat dalam hidup Anda. Buat yang berpasangan, tetap jaga kestabilan cinta, pemahaman tentang bagaimana hidup bersama dia dalam susah dan senang, berubah dalam kebahagiaan pun tetap setia bersama dan tidak akan tergoyahkan. Karena katanya kalau berada dalam kemakmuran, berada dalam kecukupan, ujiannya banyak tuh di luar sana. Nah, Anda harus tetap ingat, dalam situasi apapun, cinta yang harus dijaga dengan kuat, dijaga dengan baik. Satu dengan yang lainnya harus sama-sama memahami bagaimana ketika bersama dalam masa sulit, kemudian ketika berada dalam kondisi yang stabil, Anda harus bisa justru mempertahankan kebersamaan itu. Jangan malah melenceng kiri, melenceng kanan, bahaya ya. Dan untuk yang lajang, kalau sudah terpikir ingin bisa menemukan someone spesial dalam hidup Anda, berusahalah untuk bisa menemukan seleksi. Kira-kira kriterianya seperti apa, orangnya bagaimana, penampilannya seperti apa, keluarganya tinggal di mana, keluarganya dari daerah mana, keluarganya seperti apa figurnya gitu ya, atau bagaimana karakter seseorang tersebut. Ada banyak hal yang mungkin menjadi pertimbangan Anda sampai Anda yakin saya siap membangun satu hubungan hijrah dari lajang menjadi double, menjadi berpasangan gitu ya. Tapi semua sudah dipertimbangkan secara masak dan Anda yakin Anda sudah siap, itu yang paling penting ya. Tapi buat yang merasakan bahwa saat ini ingin stabil dulu dalam pencarian keuangan, dalam pencarian rezeki gitu, Anda ingin semua stabil dulu secara lahir maupun batin, finansial, kehidupan, keluarga, semua bisa dibantu. Setelah semua persoalan bisa teratasi, insya Allah Mbak Endang katanya,
saya bisa buka hati jadi plong, udah nggak ada lagi yang ganjal, apalagi urusan keluarga, orang tua sudah bisa dibantu, jadi bisa lebih enteng hati saya kalau membangun satu hubungan dengan seseorang. Amin. Mudah-mudahan ya, yang memang penuh tanggung jawab dengan orang tua, dengan keluarga, adik, kakak, atau keluarga yang harus Anda nafkahi. Jadi walaupun anak nggak boleh nafkahi, nggak apa-apa. Ada loh yang langsung jadi tulang punggung keluarga karena mungkin dia sungguh-sungguh bekerja dan berbakti kepada orang tua, rezekinya melesat sehingga dia nggak berat untuk bisa membantu orang tua. Semoga saja ketika Anda sudah merasa settle dan hari ini Anda merasa sudah ada di titik di mana Anda sudah stabil, tenang, yakin, sudah mengalami banyak perubahan hidup, insya Allah pintu jodohnya terbuka ya. Oke, dari semua yang dibacakan, kalau ada yang kurang pas, kurang berkenan, kurang cocok, singkirkan. Jangan ditaruh di pikiran, apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, ada yang diharapkan terrealisasi, aminkan. Semoga menjadi kenyataan atau mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe, yang merah disentuh. Ada gambar lonceng, sentuh lagi. Kenapa? Supaya dapat notifikasi dari video yang diupload, yang harian, mingguan, bulanan, tahunan, CEO, berita selebriti, dan video-video lainnya. Dan komen di bawah dan bantu share ya di media sosial manapun yang Anda miliki. Buat yang mau konsultasi secara private, silahkan kontak Mbak Tati di WhatsApp 087885001208. Nanti tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, dan mekanismenya. Oh ya, buat yang mau konsultasi bertemu langsung, Mbak Tati bikin aturan karena mungkin dia sempat nggak enak, ada beberapa yang batal, main batal aja. Jadi sekarang yang mau bertemu harus ada booking fee. Bagaimana caranya? Silahkan kontak Mbak Tati. Jadi ada yang, nanti ini nipu-nipu nih, jangan-jangan nipu. Enggak, betul, itu nomor telepon yang dipegang Mbak Tati untuk menjawab semua yang mau konsultasi ya. Dan untuk pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.